Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Rabu pagi ini tanggal 27 Juli 2022. Selalu saya sebut tanggal supaya kita bisa semua sadar tanggal terus berubah, makin hari makin menaik, saudara. Dari sejak 1 Juli, tanggal 2 terus, saat ini tanggal 27 Juli. Berarti menjelang hari akhir di bulan Juli. Kalau sudah sampai 31 Juli, berarti sudah akan memasuki 1 Agustus. Dan ingat Bapak Ibu, waktu tidak akan terulang. Tidak ada toleransi waktu. Mohon maaf. Tidak pernah kembali kepada 1 Juli tahun 2022. Hanya berlangsung satu kali. Hari ini, Rabu tanggal 27 Juli, hanya berlangsung satu kali. Minggu depan ada Rabu, tapi tanggalnya berubah. Bukan 27 Juli, bulan Agustus. Tahun 2022 hanya sekali. Tahun depan bukan tahun 2022, tapi tahun 2023. Jadi artinya kesempatan yang Tuhan berikan satu kali ini, mari kita pergunakan sebaik mungkin. Jadikan setiap kesempatan yang Tuhan berikan adalah kesempatan emas, golden opportunity. Supaya kita menghargai. Seperti kita kalau punya barang emas pasti kita hargai. Kita simpan baik-baik. Kita pelihara baik-baik. Demikian mari kita pelihara waktu-waktu yang Tuhan berikan, supaya kita berkarya untuk Tuhan. Firman Tuhan tema hari ini bicara hidup berkarya untuk Tuhan. Karena dari sejak awal manusia diciptakan, Tuhan itu berkarya, dikasih otoritas. Tetapi sayangnya manusia menyalahgunakan otoritas. Diberikan hak kebebasan, tapi kebebasan untuk berbuat dosa. Salah itu. Tapi bagi kita yang mengerti akan firman Tuhan, mari kita berkarya untuk kemuliaan Tuhan. Saya membacakan ayat, saudara ya. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 Tuhan sudah katakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki dan perempuan diciptakan mereka. Jadi artinya kita diciptakan sama Tuhan. Bahkan di ayat 26 dikasih kuasa. Coba suruh baca ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Ada kata kuasa, dikasih otoritas atas ikan di laut dan burung di udara, atas ternak di atas seluruh bumi. Wow, jadi tidak dibatasi. Pantesan nelayan mencari ikan di laut, dikasih kebebasan. Tapi mereka semuanya termasuk kita dikasih kebebasan. Wah, memang keenakan cari duit, saudara ya. Sehingga menikmati harta dunia, lupa sama yang membuat, lupa yang ngasih otoritas. Tapi marilah bagi kita, ingatlah selalu sama Tuhan. Melalui saya hamba Tuhan, termasuk melalui para hamba Tuhan yang selalu khotbah di YouTube, khotbah di mana-mana, menyadarkan kita bersama. Marilah kita kerja buat Tuhan. Maka dikatakan hidup berkarya untuk Tuhan. Karena Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 58, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, janganlah goyah, giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Nah ini berkarya untuk Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita kerja buat Tuhan. Itu saya akan menyanyikan sebuah pujian. Ada banyak kerja buat Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Ada banyak kerja buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ada banyak kerja kalau mau. Amin. Haleluya. Bawa orang dosa pada Tuhan Yesus yang mati dan bangkit di salib buat kita. Amin. Haleluya. Ada banyak kerja buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ada banyak kerja kalau mau. Ada kerja buat Tuhan asal mau. Haleluya. Bawa
dosa. Pada Tuhan Yesus yang mati di salib buat kita. Tuhan sudah rela berkorban buat kita. Dia mati di salib. Tetapi pada hari ketiga Yesus bangkit menang atas maut. Semua dilakukannya oleh Tuhan demi untuk keselamatan kita. Untuk kita mau kerja buat Tuhan Yesus, mencari banyak jiwa-jiwa, supaya banyak jiwa-jiwa bertobat, percaya kepada Yesus. Sumber kebenaran hanya dalam Yesus. Karena Dia rela mati, sudah bangkit semua untuk kita. Amin, haleluya. Ada banyak kerja buat Tuhan Yesus, haleluya. Ada banyak kerja. Kalau mau, banyak orang tidak mau kerja buat Tuhan. Bawa orang dosa pada Tuhan Yesus yang rela sudah mati dan menang bangkit atas kita semua, untuk kita semua. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan, kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu. Amin. Semua berasal dari Tuhan, dan Engkau-lah ya Tuhan yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah Tuhan kuasa, kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah Tuhan kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu kudus. Nama Tuhan yang sempurna, nama Tuhan yang mulia. Saya mau kerja buat Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Mencari banyak jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan Yesus, dan kami semua diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ada banyak kerja buat Tuhan Yesus, haleluya. Ada banyak kerja. Kalau mau, ayo mari kita kerja buat Tuhan. Mencari orang berdosa, datanglah pada Tuhan Yesus. Terimalah Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Amin, haleluya. Mari datang pada Yesus, mari kerja buat Yesus. Kerja buat Tuhan itu tidak sia-sia. Amin, haleluya. Kerja buat Tuhan Yesus sampai nanti kita berjumpa dengan Tuhan Yesus di surga selamanya. Amin, amin, haleluya. Puji Tuhan.
Saya mau bacakan ayat Bapak ya, kerja buat Tuhan di 1 Korintus 58 tadi. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Amin. Ada banyak kerja buat Tuhan Yesus Tuhan. Ada banyak kerja. Kalau mau semua manusia kerja buat dunia, tidak satu pun untuk Tuhan. Tapi bagi kita, mari kita mengatur waktu untuk Tuhan. Karena pekerjaan Tuhan, apa yang kita kerjakan tidak sia-sia. Ada upah besar di surga. Amin Tuhan Yesus. Saya mau baca firman-Mu Tuhan. Sucikan hati kami, sucikan mulut kami Bapa, sucikan tubuh jiwa roh kami. Layakan sebentar kami mau baca firman-Mu yang maha kudus. Firman Tuhan maha sempurna. Saya mau banyak bersaksi kepada banyak jiwa-jiwa. Beritakan firman Tuhan, berita tentang Yesus yang sudah rela berkorban mengampuni dosa umat manusia agar kami semua diselamatkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berfirman Bapa, kami siap untuk baca firman Tuhan. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan hanya bagi Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba mendengar sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Rabu pagi ini tanggal 27 Juli 2022. Terus tanggal makin naik, tanggal makin tua. Berarti nanti akan berada di dalam akhir Juli. Setelah akhir Juli, selamat tinggal bulan Juli tidak akan terulang. Akan terulang bulan Juli tahun depan, saudara. Tahun 2023, masih 1 tahun lagi. Kalau Tuhan berkenan, kita diberikan umur panjang. Oleh itu mari, selagi Tuhan berikan kesempatan buat kita, kita baca Alkitab, kita renungkan firman Tuhan, kita menjadi pelaku firman, hidup kerja buat Tuhan, supaya nanti kelak nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Amin, puji Tuhan. Mari, saya mau baca 2 Tawari pasal 22. Oh, mohon maaf. 2 Tawari pasal 4 ayat 1 sampai 22. Soalnya ini manusia bisa salah. Mohon maaf. Ya, mari. 2 Tawari pasal 4. Kemarin baca pasal 3. Terus kita makin tua, saudara ya. Makin menaik angkanya sampai nanti selesai 2 Tawari. Masuk dalam kitab berikutnya. Puji Tuhan. Saya mau baca 2 Tawari pasal 4 ayat 1. Puji Tuhan. Lalu ia membuat mezbah tembaga yang 20 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya dan 10 hasta tingginya. Kemudian dibuatnya laut, tuangan yang 10 hasta dari tepi ke tepi, bundar keliling 5 hasta tingginya, dan yang dapat dililit berkeliling oleh tali yang 30 hasta panjangnya. Di sebelah bawah tepinya ada gambar lembu-lembu yang mengelilinginya sama sekali. 10 dalam sehasta merangkum laut itu berkeliling. Lembu itu 2 jajar, dituang setuangan dengan bejana itu. Laut itu menumpang di atas 12 lembu, 3 menghadap ke utara dan 3 menghadap ke barat. 3 menghadap ke selatan, 3 menghadap ke timur. Laut itu menumpang di atasnya, dan segala buntut lembu itu menuju ke dalam. Tebal laut itu setapak tangan, dan ke tepinya serupa tebi piala, seperti bunga bakung yang berkembang. Laut itu dapat memuat 3.000 bat air. Lagi pula dibuatnya 10 bejana pembasuhan, dan ditaruhnya 5 pada sisi kanan dan 5 pada sisi kiri sebagai tempat pembasuhan. Di situ orang membasuh apa yang diperlukan untuk korban bakaran, sedang laut itu adalah untuk para imam sebagai tempat membasuh. Ia membuat 10 kandil emas sesuai dengan rancangannya dan menaruhnya di dalam bait suci, 5 di sebelah kanan dan 5 sebelah kiri. Selanjutnya ia membuat 10 meja dan menempatkan di dalam meja bait suci, di dalam bait suci 5 di sebelah kanan, 5 sebelah kiri. Ia membuat pula 100 bokor penyiraman dari emas. Ia membuat juga pelataran para imam, halaman besar dan pintu-pintu halaman itu, pintu-pintu dilapisnya dengan tembaga. Laut itu ditaruhnya pada sisi kanan arah tenggara, dan Huram membuat juga kuali-kuali penyodok-penyodok dan bokor-bokor penyiraman. Demikianlah Huram menyelesaikan pekerjaan harus dilakukannya bagi Raja Salomo di rumah Allah.
yakni kedua tiang dengan kedua bulatan ganja di kepala tiang itu, kedua jala-jala menutup kedua bulatan ganja itu, ke-400 buah dalam telima untuk kedua jala-jala itu, 2 jajar buah telima untuk satu jala-jala, guna menutupi kedua bulatan ganja yang di atas tiang itu. Juga telah dibuatnya kereta-kereta penopang dan bejana-bejana pembasuhan yang di atas kereta-kereta itu. Laut yang satu itu dan ke-12 lembu di bawahnya. Kuali-kuali penyodok-penyodok, garpu-garpu dan segala perlengkapan lain yang dibuat Huram-Abi bagi Raja Salomo untuk rumah Tuhan adalah dari tembaga umpaman. Raja menuang semuanya itu di lembah Yordan di dalam tanah liat antara Sukot dan Sereda. Salomo membuat segala perlengkapan itu dalam jumlah yang amat besar, sehingga berat tembaga itu tidaklah terhitung. Salomo membuat juga segala perlengkapan yang ada di rumah Allah, yakni mezbah dan meja-meja tempat menaruh roti sajian. Lagi pula kandil-kandil dari emas murni dengan pelita-pelitanya untuk dinyalakan di depan ruangan belakang sesuai dengan peraturan. Kembang-kembangnya, pelita-pelitanya dan sepit-sepitnya dari emas, semuanya dari emas murni. Pisau-pisaunya, ayat 22 yang terakhir, pisau-pisaunya, bokor-bokor penyiram-nya, cawan-cawannya dan perbaran-perbadarannya dari emas murni. Juga pintu masuk rumah itu dan pintu-pintu yang sebelah dalam ke tempat Maha Kudus dan pintu-pintu ke ruang besar bait suci, semuanya dari emas. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca, 2 Tawari pasal 4, satu pasal dari ayat 1 sampai 22 selesai. Besok kita lanjutkan lagi pasal yang kelima. Puji Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Karena kita dengan setia baca ayat-ayat yang kadang-kadang membuat kita tidak mengerti, nggak ada masalah. Yang penting kita baca firman Tuhan dan kita melakukannya. Dengan tema hari ini, hidup berkarya untuk Tuhan. Karena lihat Raja Salomo selama hidupnya ditunjuk sebagai raja. Hidupnya berkarya semuanya untuk Tuhan, saudara. Jadi artinya kita tidak perlu paham ini, saudara, karena paham ini kan bingung sudah ribuan tahun yang lalu, sudah tidak ada. Tapi saya mengartikan dalam arti rohani, yaitu mereka berkarya. Coba kita lihat sini, Raja Salomo berkarya kan. Semua dilakukan untuk Tuhan. Sebab kalau kita baca, coba selalu ya, saudara baca ya. Ayat 19, Salomo membuat juga segala perlengkapan yang ada di rumah Allah. Jadi artinya, semua yang kerjakan Salomo itu untuk Tuhan. Kalau untuk Tuhan berkaitan sama hidup kita. Sampai detik ini saya bersama Bapak Ibu harus bekerja untuk Tuhan. Sudah saya katakan tadi, Tuhan ciptakan manusia untuk berkarya. Tapi masalah berkarya untuk manusia, untuk Tuhan. Jadi kalau Salomo di sini untuk rumah Tuhan. Jadi artinya saya sebagai hamba Tuhan akan memberikan motivasi semangat Bapak Ibu. Mari kita bekerja, ada dua. Vertikal untuk Tuhan, horizontal memang untuk kepentingan manusia. Tapi banyak manusia untuk bekerja berkarya untuk manusia. Untuk kepentingan manusia, untuk kepentingan dunia, tidak untuk Tuhan. Oleh karena itu mari kita mengerti untuk Tuhan sesuai dengan puji-pujian ini untuk Tuhan apa? Ya untuk Tuhan, yaitu apa? Kita mencari jiwa-jiwa, saudara. Karena jiwa ini kan milik Tuhan. Berharga di mata Tuhan. Dunia akan lenyap. Dunia tidak diselamatkan oleh Tuhan. Dunia bentuk fisiknya dunia malah hancur. Tapi yang diselamatkan itu manusianya. Kan manusia itu berharga di mata Tuhan. Yesus berkorban lahir untuk manusia, bukan, mohon maaf, bukan untuk dunia secara fisik, bukan untuk gedung, bukan untuk mobil, bukan untuk binatang, bukan untuk malaikat, tidak. Tapi khusus Tuhan datang untuk manusia, saudara. Seperti di dalam Matius 20 ayat 28, anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani umat kita sampai rela berkorban. Ya, dia berani menyalakan nyawanya. Untuk siapa? Untuk manusia, saudara. Untuk kita semua. Berarti semua kepentingan kerajaan surga dibangun, termasuk kerajaan bumi didiamin, itu didiamin oleh manusia. Bukan nomor satu didiamin oleh binatang-binatang, itu faktor yang lain. Tapi nomor satu kan manusia diciptakan tuh serupa dengan gambar Tuhan. Maka Tuhan sampai rela lahir untuk manusia. Sampai mati untuk kepentingan manusia. Supaya manusia diselamatkan memiliki kerajaan surga. Oleh itu mari, selama kita sadar di dunia ini, berikan kesempatan, setiap kesempatan untuk dua hal. Vertikal untuk Tuhan. Untuk Tuhan berupa apa? Cari jiwa-jiwa, saudara. Supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Karena banyak jiwa-jiwa yang tidak mengenal Tuhan, saudara. Saya pada waktu ke Israel, ya pulang dari Israel, itu saya tanya sama seseorang di samping saya.
Ya, saya tanya, apakah kamu percaya Tuhan? Dia bilang, aku ateis, tidak percaya Tuhan. Coba, itu sasaran saya untuk memberitakan kabar tentang Tuhan kepada jiwa itu di Australia. Saya banyak berjam-jam bicara tentang Tuhan kepada mereka dengan tujuan supaya mereka mengenal Tuhan. Karena kalau tidak mengenal Tuhan, bagaimana mau bisa masuk surga? Mau masuk surga harus kenal pemilik surga. Pemilik surga siapa? Tuhan Yesus. Sebab Tuhan berfirman kan dalam Matius 28 ayat 18, segala kuasa di bumi di surga ada di dalam tangan Tuhan. Oleh itu mari kita mau kerja buat Tuhan. Saksikan cintanya Tuhan kepada teman-teman kita, kepada keluarga. Ayo kita semua berbondong-bondong mengenalkan Tuhan. Percayalah kepada Yesus Kristus. Sebab Tuhan berfirman, saya kasih ayat terakhir. Kisah Rasul 16 ayat 31, saudara. Kisah Rasul 16 ayat 31, firman Tuhan katakan demikian. Saya buka Alkitab dulu ya. Kisah Rasul 16 ayat 31 dikatakan, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, dan engkau sisi rumahmu. Jadi percaya kepada Tuhan, kita pribadi diselamatkan, juga keluarga kita, supaya mereka selamat. Oleh itulah bagian daripada pekerjaan Tuhan, itu mencari jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga nanti kalau Yesus datang, nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Karena nanti setiap kita punya raport, saudara baca di dalam Wahyu 20 ayat 12. Orang mati besar kecil nanti ada di dalam kitab kehidupan. Dicocokkan nanti ini perbuatan-perbuatan kita. Apakah selama kita hidup menurut kehendak Tuhan atau menurut daging manusia? Kalau menurut kehendak Tuhan, mari beritakan firman Tuhan kepada banyak jiwa-jiwa. Kepada suami, istri, kepada anak-anak, kepada teman-teman kita. Carilah Yesus Kristus. Sebab percaya dengan Tuhan Yesus, kita diselamatkan dan hidup benar. Kalau percaya Yesus, hidup benar. Kenapa? Hidupnya standar firman Tuhan. Kalau hidup dunia, egois. Ya, daging, marah, emosi, perjinan terjadi, pencurian terjadi, perkelahian terjadi. Itu dunia. Tapi kalau ikut Yesus, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, sehingga nanti kalau Yesus datang, kita masuk di dalam kerajaan surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ada banyak kerja buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ada banyak kerja. Kalau kita mau, ayo kita mau cari jiwa buat Yesus. Bawa orang berdosa, percayalah pada Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit untuk kita semua. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Berharaplah kepada Tuhan, berjaga dan berdoa, bersaksi kepada teman di kantor, kepada saudara semua. Cari jiwa buat Tuhan Yesus, dan kita semua diberkati. Amin. Immanuel.